Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal mahabbatu syi'aruna wa islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini. Semuanya berdoa dulu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir awsilatana minal kibri wa qulubana minan nifaqi wa umumana wa a'malana minal riya'i wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Yang ana hormati Ustaz Ibu kami semua, sebelumnya tadi pagi Ana dapat telepon dari Kang Ramdhani. Jadi beliau berkata bahwa untuk menggantikan Ustaz, karena Ustaz lagi perjalanan lagi ke Bogor, takutnya tidak keburu gitu ya, tidak sempat untuk mengisi di kajian HCA. Semoga Allah memuliakan dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk guru kita semua. Amin ya Allah. Dan Ibu Ketua Hijrah Cinta Allah beserta staf jajarannya, semoga Allah memuliakan dan semoga Allah istiqomahkan dalam menjalankan dakwah bersama ini. Amin ya Allah. Sebelumnya, tidak lupa juga ibu-ibu yang anak cintai karena Allah, semoga Allah istiqomahkan juga dalam menuntut ilmu. Ingat Bu, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Jadi terus semangat menuntut ilmu, walaupun kita sudah disibukkan dengan punya anak, punya baby, punya suami. Memang kita harus khidmat pada suami, tetapi jangan pernah meninggalkan yang namanya menuntut ilmu. Semangat ya ibu ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sebelumnya kita perkenalan dulu, lupa lagi. Iya, perkenalan dulu. Nama anak itu Hana Eliana Ibu. Di sini ada yang dari HMC? Nggak ada. Dulu anak pernah ngisi di HMC, mungkin ada sebagian yang kenal dari HMC. Bersmom ya, dia Bersmom Community. Alhamdulillah anak sudah menikah dan sudah memiliki anak 2. Ya, nikah muda Bu. Nikah muda, jadi saya sekarang usianya masih muda, usianya baru 24 tahun, tapi sudah punya baby 2. Masya Allah. Dan saya santrinya Ustaz dulu pernah pondok pesantren di Ustaz. Sekarang alhamdulillah kegiatannya mengajar di pondok pesantren di rumah tangga. Alhamdulillah. Semoga ukhuwah Islamnya kita bisa tetap kuat sampai surga ya Bu ya. Amin ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan hatinya ya Bu, hadirkan hatinya. Ucapkan nama Allah di dalam hati sebanyak-banyaknya. Sudah siap? Hadirkan bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sekarang kita sudah melihat begitu banyak musibah-musibah yang terjadi. Hari apa itu ya? Hujan tidak berhenti-berhenti sampai terjadi banjir. Dulu kita melihat banjir itu di mana? Di televisi. Tetapi saat ini kita bisa melihat banjir ada di daerah kita, di Sukabumi. Lalu longsor di daerah Babakan Garut yang dekat Ustaz, itu daerah Tanjung Sari ke atas itu longsor. Ada yang tahu di sana ada longsor? Ya longsor ya Bu ya. Masya Allah. Subhanallah ya. Itu terjadi karena itu sudah tuahnya. Setiap tahunnya pasti akan ada saja musibah. Itu dari mana? Daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Karena dosa-dosa menyakiti gunung-gunung, dosa-dosa menyakiti batu-batuan, dosa-dosa menyakiti alam semesta ini.
di dalam surat An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan keburukan atau suatu kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukan. Jadi gitu ya. Kita berbuat keburukan pasti akan Allah balas keburukan lagi. Kita berbuat kebaikan pasti akan Allah balas dengan kebaikan lagi. Lalu di dalam surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah sebab oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Tuh lihat, musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Ini bisa jadi dari perbuatan kita ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan ya Bu. Di dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibu mu'mina min wasal." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, wala nasabin, rasa lelah, wala hammin, kekhawatiran pada pikiran kita. Kita punya pikirannya semua ini, pemikiran ya Allah gitu, banyak pikiran sekali. Wala hazan, suatu yang sedih, yang membuat kita sedih. Kita sedih gak sih terhadap suatu hal yang kita punya terus itu hilang? Sedih gak? Sedih. Maka ibu-ibu, bahwa apapun yang ada di dunia ini berpotensi membuat kita kecewa. Salah satunya siapa? Suami kita. Kita jangan terlalu berharap kepada suami, karena suami kita bersifat dunia. Itu ya Bu. Wala hazan, sesuatu hal yang membuat kita sedih. Wala ada sesuatu yang menyakiti kita sampai duri, hatta syaukatu yasyakuha, sampai duri yang menusuk kita aja Bu. Sampai duri yang menusuk kita aja. Atau ketujuh sama jarum pentul gitu ya. Illa kafarallahu biha minal khotoya, melainkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Allah tuh pengen kita itu tobat sama Allah. Kalau Allah itu sayang sama hambanya, maka Allah akan segerakan musibahnya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Lalu selanjutnya Ibu, sekarang kan tadi musim hujan ya, adalah suatu wujud daripada rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Kebayang gak sih Ibu, kalau misalkannya hujan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti merasa kehausan. Kebayang kalau misalkan tidak ada hujan, maka tentu pasti kita kehausan banget. Kita nggak bisa mandi, kita nggak bisa minum ya Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yunazzilu ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung bagi maha terpuji. Lalu hujan itu kayak gimana lagi ibu-ibu? Yang kedua adalah hujan sebagai rizki bagi seluruh makhluknya. Kita disebutkan ya. Kebayang gak sih kalau misalnya gak ada hujan? Kita gak bisa minum, kita gak bisa bikin nasi, kita gak bisa, pokoknya kita kehausan. Yang membutuhkan air itu bukan kita aja, tapi makhluk
pelaku maksiat. Azab atas para pelaku maksiat. Jadi musibah itu bisa menjadi sebuah azab bagi pelaku maksiat ya. Dan sudah disebutkan juga bahwa dosa itu menyakiti alam semesta ini, menyakiti gunung-gunung, menyakiti lautan. Kenapa ada tsunami? Kenapa ada longsor? Itu dosa-dosa kita semua. Bisa menyakiti alam semesta ini. Lalu, sahabat bilang, bahkan Rasulullah aja ya. Dan jadi Rasulullah itu ketika bersama Aisyah melihat hujan itu kayak udah gak enak gitu, Rasulullah wajahnya udah gak enak sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau merasa tidak suka ketika akan turun hujan, sedangkan orang-orang tuh girang ketika ada hujan? Tidak dengan dirimu ya Rasulullah, engkau merasa tidak suka gitu melihat hujan ini. Kenapa ya Rasulullah? Ya Aisyah, bagaimana kalau ini adalah azab? Bagaimana azab? Ini pernah terjadi pada kaum siapa? Kaum Ad yang telah Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ini kaum Ad itu, wah mereka tuh senang banget ketika wah ini akan hujan, senang sekali. Ternyata itu bukan hujan, itu adalah azab dari Allah. Masya Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi seorang muslimah yang shulihah dan berakhlakul karimah, supaya kita terjauh dari yang namanya musibah. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, maka Allah akan mencintainya dan memerintahkan malaikat Jibril, malaikat Jibril, katakanlah kepada penduduk langit dan bumi, sesungguhnya aku Allah, itu Allah, aku mencintai dia si fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril pun mencintai dia dan alam semesta ini mencintai si fulan. Dan jika Allah benci kepada si fulan, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sungguhnya aku murka, aku benci kepada si fulan. Dan malaikat Jibril pun mengatakan kepada penduduk langit dan bumi, wahai penduduk langit dan bumi, sesungguhnya Allah benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Jadi kalau misalkan kita pengen terjauh dari yang namanya perbuatan maksiat, yuk kita deketin Allah. Kita benar-benar deketin Allah. Walaupun sahabat bilang, ibu-ibu yang saya cintai Allah, Al-Fakirah sendiri belum terlalu dekat dengan Allah. Al-Fakirah sendiri masih sangat jauh dari Allah. Kita akan sama-sama untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah ya. Amin. Jadi Bu, jadi kehidupan kita yang sebenarnya itu bukan. Sebentar ya Bu. Jadi Bu, kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Kita akan sama-sama berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah. Walaupun sekali lagi Ibu, Al-Fakirah sendiri belum bisa menjadi seorang muslimah yang sholihah, belum sempurna ketaatan anak kepada Allah ya Bu. Lalu bagaimana tipsnya untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah itu Bu? Yang pertama itu adalah Anda selalu tekankan ya, Anda tuh selalu tekankan kepada jamaah, kepada siapapun. Yang pertama harus kita perbaiki adalah apa? Sholat. Harus kita perbaiki adalah sholat wudu, sholat wudu. Kenapa? Karena kalau sholat kita baik, maka akhlak kita akan baik. Dan sholat pun merupakan salah satu komunikasi kita dengan Allah. Di dalam kitab-kitab fikih, seperti kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qarib, selalu di awalnya itu selalu mengatakan mengenai tentang taharah. Karena kita harus memperbaiki wudu kita. Kalau wudu kita baik, maka sholat kita pun akan baik. Jika sholat kita baik, maka akhlak kita pun akan baik. Dan itu akan mengundang rasa cinta kepada Allah. Dan nikmat terbesar adalah ketika kita dicintai dan mencintai Allah. Indah Bu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Kita boleh memiliki dunia, tapi cukup dunia itu pegang di tangan kita, bukan dalam hati kita. Bagaimana caranya Bu? Bagaimana caranya adalah gini, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah inna
tapi masih juga melakukan kemaksiatan. Sholat jalan, maksiat pun jalan. Iya. Sholat jalan itu juga jalan gitu ya, maksiat jalan, sholat juga jalan. Kenapa bisa kayak gitu? Itu disebabkan karena kita melaksanakan sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Udah gitu ya, hampa sholat. Emang kenal ini belum sholat, kita belum sholat. Udah sholat? Udah wes. Udah aja hampa, gak ada gregetnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, gak ada gregetnya untuk mencintai Allah. Biasa-biasa aja gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perbaiki, tadi sudah dijelaskan, perbaiki toharoh atau wudhu kita yang baik. Setelah memperbaiki wudhu kita yang baik, lalu selanjutnya adalah hadirkan hati kita ketika kita sholat. Pegang urat nadi kita. Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Kita hadirkan hati kita. Di sini mayoritasnya pakai Allahu Akbar atau Allahu Akbar sama dia. Ya, di dalam kitab Al-Azkar juga. Di dalam kitab Al-Azkar terdapat 12 bacaan doa kita. Jadi yang paling pendek sampai paling panjang itu ada ya. Jadi sama-sama saja. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Di dalam Allah Ta'ala kita katakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan hatiku, wajahku kepada Zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Kita mengatakan seperti itu ya. Kita berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah dengan begitu. Kadang kita lalai. Bahkan kalau misalkan kita mau ketemu sama presiden aja dengan begitu etika kita dengan dijaga sangat baik ya Bu. Wah, kita dengerin aja Pak Presiden berbicara dengan benar-benar sungguh-sungguh gitu, khusyuk gitu di hadapan Bapak Presiden. Kita pun seperti itu kepada Allah. Allah rajanya Bapak Presiden, rajanya kita semua ya Bu. Kita sama-sama. Iya. Di dalam surat Al-Fatihah saja kita memohon petunjuk kepada Allah supaya minimal ya untuk tidak menyakiti alam ini, kita perbaiki dulu deh diri kita. Karena musibah itu terjadi daripada ulah diri kita sendiri. Tadi yang ketiga adalah pahami akan bacaan sholat. Ya Bu, hadirkan hatinya. Selanjutnya adalah pahami akan bacaan sholat kita. Anak pernah bertanya kepada guru anak di pondok pesantren, Ustaz, bagaimana kalau misalkannya anak belum paham akan bacaan sholat anak ketika anak sholat? Tapi anak berimprovisasi seolah-olah berbicara dengan Allah. Ya Allah, Kau yang maha segalanya. Kau telah memberikan aku rizki. Engkau yang telah memberikan aku kenikmatan ya Rabb. Bagaimana kalau kayak gitu di dalam hati kita ketika kita sholat? Itu bagus. Tetapi lebih bagusnya lagi kita paham akan bacaan sholat. Nah, di dalam surat Al-Fatihah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu luar biasa baiknya sama kita. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Tapi kadang kita lalai. Bukan hanya di dalam sholat. Di dalam sholat aja kita diingat gak sama Allah? Jarang Bu. Apalagi di luar sholat. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang menguasai alam semesta ini. Buat apa kita sombong? Kita bukan siapa-siapa. Kita nggak punya apa-apa di dunia. Pada hakikatnya semua harta yang kita miliki saat ini adalah milik siapa? Allah. Apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita miliki saat ini, itu adalah milik Allah dan berpotensi membuat kita kecewa. Pernah gak kehilangan sesuatu sampai kita kecewa? Pernah ya Bu? Itu sering. Makanya kita pasrahkan semua apapun harta kekayaan kita itu milik Allah semuanya. Kita bukan siapa-siapa. Termasuk diri kita, jabatan kita semua, kita bukan siapa-siapa Bu. Allah yang menguasai alam semesta ini. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak berhak memiliki sifat sombong sedikit pun. Ini bukan hak kita untuk memiliki sifat sombong. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Allah adalah yang memimpin hari pembalasan. Jadi yang
meninggal, beliau nggak akan kemana-mana, beliau akan bertobat sama Allah di dalam rumah. Tetapi beliau nggak tahu. Ibu tahu mana si Angel? Tahu. Oh, kirain sih nggak tahu gitu. Pada si Angel ya, yang kemarin meninggal. Kalau misalnya beliau itu tahu meninggalnya pada hari itu, beliau nggak akan kemana-mana. Beliau pasti akan di rumah aja, akan bertobat sama Allah. Kita nggak tahu apakah kehidupan kita di dunia ini 1 jam lagi, 1 minggu lagi, ataukah 1 tahun lagi, kita nggak akan pernah tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti bertemu dengan yang namanya kematian. Masya Allah. Harusnya kita itu bertemu dengan kematian, senang ya, happy harusnya. Kenapa? Karena kalau kita pengen ketemu sama Allah itu dengan apa? Dengan kematian. Selama kita bisa bertemu dengan Allah, tapi kita tidak bisa bertemu di dunia, tapi di akhirat kita bisa bertemu dengan Allah. Maka perbanyaklah amal-amal yang baik. Lalu selanjutnya, tadi sampai mana Bu? Iya kan ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami bermohon pertolongan. Kita bermohon pertolongan sama Allah, kita menyembah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam sholat itu kita bermohon apa Bu? Bermohon hidayah sama Allah, memohon petunjuk sama Allah, supaya selalu dibimbing sama Allah menuju hal kebaikan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau berkahi, tapi jalan orang-orang yang sesat. Jadi gitu ya Bu ya, supaya menjauhkan diri kita daripada perbuatan dari musibah yang Allah berikan, minimal kita sendiri untuk berubah menjadi seorang yang solihah, menjadi seorang muslimah solihah berakhlak karimah. Tadi sudah disebutkan, perbaiki dulu aja wudu dan salat agar diri kita terjauh dari yang namanya perbuatan maksiat, yang namanya perbuatan munkar. Ibu-ibu yang Anda cintai karena Allah, inilah yang dapat Anda sampaikan tentang usaha adik. Mohon maaf jika ada kesalahan, tentu itu dapat